Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar materi nilai harapan dan ragam ya. Di video ini kakak akan berikan penjelasannya dan rumusnya, dan ada tiga soal latihan yang akan kakak bahas ya. Nah, pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu paham dengan baik. Begitupun contohnya ya, ketiga-tiganya kamu ikuti. Nilai harapan matematika, bahasa lainnya yaitu biasa dikenal dengan istilah ekspektasi, dan ragam biasa juga dikenal dengan istilah variansi. Misalkan ada X1, X2, X3, dan sampai Xn. Ini adalah nilai-nilai ya. Nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, misalkan X1 sampai Xn ini adalah nilai dari variabel acak diskrit. Maka peluangnya dituliskan seperti ini. Peluang dari nilai-nilai tersebut dituliskan dalam bentuk Fx1, Fx2, Fx3, lalu sampai Fxn. Kemudian distribusi peluangnya ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. X Px sama dengan X ya. Di sini X1 ini Xi ya, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini X1-nya berarti Fx1, X2-nya berarti Fx2, X3-nya Fx3, lalu terus sampai terakhir di Fxn. Ini Xn ya. Xn. Ini Xn, maka ini Fxn. Kemudian nilai harapan matematika itu dirumuskan seperti ini. Atau bahasa lainnya ekspektasi ya. Dirumuskan atau disimbolkan dengan simbol mu. Atau bisa juga disimbolkan dengan X. Rumusnya adalah sigma I dari 1 sampai N dari Xi dikali Fxi. Kemudian untuk nilai ragam ini dirumuskan dengan disimbolkan ya. Ini ragam sama dengan variansi ya. Disimbolkan dengan sigma seperti ini, atau bisa disimbolkan dengan rumus seperti ini. Nah, untuk rumusnya sigma itu artinya jumlah ya, jumlah
I dari 1 sampai N untuk setiap datanya nih XI dikurang rata-ratanya dikali fxi. Nah, ini rumus untuk nilai harapan matematika dan ini rumus untuk ragam. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh soalnya ya. Langsung saja kita coba lihat contoh soalnya. 3 mata uang setimbang dilempar sekaligus. Jika G menyatakan sisi gambar dan A menyatakan sisi angka. Misalkan X adalah variabel yang menyatakan munculnya angka, tentukan nilai harapan matematik dan ragam dari variabel X. Maka kalau kita lihat di sini, nilai X-nya ini kan sebagai nilai angka ya. Maka kita bisa tulis X-nya ini nilai angka yang mungkin muncul ya. Mungkin muncul yaitu 0, 1, 2, dan 3 ya. Karena kan ada 3 mata uang, yang dilempar. Nah, bisa muncul angkanya ini tidak ada sama sekali, atau bisa muncul angkanya 1, atau muncul angkanya 2, atau muncul angkanya 3. Nah, untuk ruang sampelnya biar lebih jelas ya, kita bisa tulis bisa nggak ada angka sama sekali, 0 ya. Bisa juga angkanya cuma 1, yaitu angka gambar-gambar. Nah, angkanya cuma 1. Gambar, angka, gambar. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya. Kemudian yang angkanya 2. Angkanya 2 ini bisa seperti ini. Angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka. Kemudian yang ketiga-tiganya angka. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang ini kita tulis untuk peluang X-nya ya, untuk XI-nya. Yaitu waktu dia 0 yang tidak ada angka sama sekali, yaitu cuma 1. 1/8 dari 8 kemungkinan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus yang satu angka itu ada 1, 2, 3, ada 3 ya, 3/8. Yang dua angka juga ada 3, 3/8. Yang tiga-tiganya angka itu ada 1, 1/8. Maka untuk menuliskan ekspektasi nilai harapan matematika ya, nilai harapan ini simbolnya mu atau seperti ini. Nah, tadi rumusnya adalah sigma I dari 1 sampai N ya. Dari 1 sampai N untuk XI kali F XI. Nah, ini berarti kita bisa tulis yang pertama kan mulai dari data pertama. Data pertama itu 0 ya, 0 dikali X1 nya 1/8 ditambah 1 dikali sigma itu artinya jumlah ya, tambah 1 kali 3/8 tambah 2 kali 3/8 tambah 3 dikali 1/8. Maka ini kalau kita hitung hasilnya adalah 12/8 ya. Ini 3 tambah 6, 9 tambah 3, 12. 12/8 atau disederhanakan 1/2 ya, seperti ini. Oke, nah untuk berikutnya
kita mencari ragam ya, nilai ragam atau variansi. Simbolnya adalah sigma seperti ini ya. Ini kita kurungnya kita pakai begini aja. X dikurang mu, atau bisa dirumuskan seperti ini. Sigma I dari 1 sampai N dari setiap datanya dikurang rata-ratanya, rata-rata nilai harapan ini ya, kuadrat dikali F XI. Maka ini kita bisa hitung data yang pertama ini kan 0 dikurang 1/2 kuadrat ya, rata-ratanya seperti ini, dikali F XI nya. F XI nya itu 1/8 ditambah kemudian data yang kedua 1 dikurang 1/2 ya, 1/2 kuadrat dikali 3/8 ditambah data yang berikutnya 2 dikurang 1/2 kuadrat dikali 3/8 ditambah 3 dikurang 1/2 kuadrat dikali 1/8. Nah, maka kalau kita hitung ini hasilnya adalah 3/4 ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelas dan lebih paham mengenai nilai harapan ini ya, dan gunanya buat apa sih kita belajar nilai harapan ini. Nah, kita akan lihat contoh yang berikutnya ya, yang kedua. Dalam menanam modal pada stok tertentu, seseorang dapat menerima keuntungan 6 juta setahun dengan peluang 0,4 atau kerugian 1,5 juta dengan peluangnya 0,6. Tentukan harapan penerimaan orang tersebut apabila ia menanamkan modal. Nah, sebelum kita menanamkan modal ke suatu tempat, maka kita harus punya perhitungan ya, apakah kita akan merugi atau kita akan untung. Untuk itu dibutuhkan nilai harapan matematika. Nah, oke, langsung saja kita jawab soal ini. Bagaimana kalau kita menjadi orang tersebut ya? Sini seseorang ya, jika kita menjadi orang tersebut, apakah kita akan menanamkan modal kita atau tidak bila kondisinya seperti ini? Peluang untungnya 0,4 dengan besar untung 6 juta. Peluang ruginya 0,6 dengan kerugian 1,5 juta. Maka kita bisa menggunakan rumus rata-rata atau disebut nilai harapan ya, ekspektasi matematika. Untuk data yang pertama X1 nya yaitu 6 juta ya. Kan tadi kalau kita tulis rumusnya itu sigma I dari 1 sampai N dari XI dikali F XI. Nah, ini berarti data yang pertamanya ini 6 juta. 6 juta dikali ya, dikali 0,4 dikali F XI nya, peluangnya. Lalu ditambah data yang kedua. Data yang kedua 1.500.000, tapi ini rugi berarti kita tulis minus ya, 1,1.500.000 seperti ini, 1,5 juta ya, 1.500.000 dikali peluang ruginya 0,6. Maka kalau kita hitung ini hasilnya adalah 2.400.000 dikurang ya
900.000, dan ternyata hasilnya untung ya 1.500.000. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini boleh saja kita menanamkan modal kita, karena kita akan untung dengan harapan keuntungannya sebesar segini. Oke, untuk lebih jelas kita akan lihat contoh yang ketiga. Dalam sebuah permainan dadu, permainan dengan dadu, seorang pemain mendapat hadiah $20 jika muncul angka 2, $40 jika muncul angka 4, dan dia harus membayar $30 jika muncul angka 6. Sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Berapa nilai harapan matematika? Apakah dia akan menang, mengalami kemenangan, atau kerugian? Nah, kalau kita sebagai pemain, wah ini seperti bermain judi ya. Kalau aturannya seperti ini, kita perlu hitung harapannya. Apakah kita dalam mengikuti pertandingan ini pada akhirnya kita mengalami kerugian atau kemenangan, itu kita bisa hitung berdasarkan aturan yang orang tersebut buat ya. Kalau misalkan rata-rata nilainya kita rugi, kita nggak usah ikut main, karena pada endingnya mungkin 1-2 kali kita bisa menang ya, tapi secara rata-rata atau harapan akhirnya kita akan kalah kalau perhitungan kita minus. Nah, kalau perhitungan kita positif, berarti rata-rata akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Walaupun dalam setiap pertandingan pasti ada kadang menang, kadang kalah. Tapi kita bisa hitung menggunakan nilai harapan matematika, sehingga pada akhirnya kita bisa tahu endingnya kita mengalami kemenangan atau tidak berdasarkan aturan yang dibuat. Untuk itu kita bisa lihat nih, aturan yang dibuat di sini, dia mendapat $20 jika muncul angka 2, $40 jika muncul angka 4. Dia harus membayar $30 jika muncul angka 6. Sementara kalau muncul angka lain, dia tidak kalah dan tidak menang. Coba kita hitung ya, kalau aturannya seperti ini kita akan ikut bermain atau tidak. Rumus nilai rata-rata atau ekspektasi harapan matematika, yaitu tadi sigma I dari 1 sampai N ya, untuk XI dikali FXI. Nah, sekarang kita bisa hitung dadu itu pertama muncul angka 1 ya. Di sini angka 1 dia tidak mendapatkan apa-apa ya, atau tidak menang, tidak kalah, maka kita bisa tulis X-nya 0 ya, karena tidak menang dan tidak kalah. Jadi X ini menyatakan angka-angka yang keluar ya. Kalau menyatakan berapa uang yang dia dapat ya, berapa dolar untuk setiap kemunculan angka tersebut. Nah, untuk angka 1 dia tidak mendapatkan dolar. Sementara pemain ini tidak menang dan tidak kalah kalau keluar angka lain selain angka 2, 4, dan 6. 0 dikali peluang angka 1 itu kan 1/6 ya, dikali peluangnya. Ditambah sekarang angka 2, dia dapat berapa dolar kalau muncul angka 2, yaitu $20. Nah, $20 dikali peluang muncul angka 2 juga sama ya, pada dadu itu 1/6. Ditambah angka 3 ini 0, dia tidak dapat dolar di sini. Ditambah muncul angka 1, 2, 3 dan angka 4. Angka 4 dia mendapatkan $40. $40 untuk muncul angka 4. Peluang muncul angka 4 itu 1/6 juga ya. 1/6 dari 6 kemungkinan. Dadu itu kan ada 6 kemungkinan. Tambah muncul angka 5. Angka 5 juga 0, tidak dapat dolar di sini. 1/6 tambah
muncul angka 6 ya, muncul angka 6 itu dia membayar 30 dolar, berarti minus 30 dolar ya, minus 30 dolar dikali peluangnya 6. Maka kalau kita hitung ini, kita memperoleh hasil adalah positif 5 dolar. Nah, berarti kalau kita ikut bermain, kita kemungkinan akan menang mendapatkan 5 dolar dari hasil akhirnya ya. Misalkan dari berapa kali pertandingan, 100 kali atau 20 kali pertandingan atau 40 kali pertandingan. Nah, pada akhirnya rata-ratanya kita akan memperoleh nilai segini. Jadi kalau harapannya positif, kita bisa ikut bermain. Kalau hasilnya negatif, kita mendingan tidak usah ikut bermain ya. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat. Jadilah pelajar yang terus belajar ya, supaya kemampuan kalian terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.